Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, ini ada telepon masuk ya. Saya harus kecilkan. Ya, kita bicara mengenai ini ya, hal yang menarik. Yang apa? Rupanya jadi ada telepon masuk ya. Oke, sobat era sekalian, nanti dipotong aja ya sedikit itu ya. Ini ada hal yang menarik ya, yaitu pernyataan dari seorang pengamat, hanya capres ciut nyali yang gunakan kekuatan presiden untuk menang pilpres. Gitu ya. Menarik ini ya pernyataan itu ya. Tetapi bukan soal ngakaknya saja, tapi ini bagaimana kita paradigma bernegara ini mau kemana. Kalau ada presiden yang sibuk sekali mengendorse capres, cawapres, capres terutama. Dan sang capres pun bergantung kepada sang presiden. Dan bahkan mungkin sebagian dari mereka berpikir kalau tidak di-endorse oleh presiden gak bakal menang. Allahu Akbar, gimana kita mau berdemokrasi secara benar ya? Untung kalau cuma sekedar endorsement dalam bentuk verbal saja. Kalau misalnya diiringi operasi yang menggunakan fasilitas kekuasaan, wah ya gawat. Jadi kita tidak ingin demokrasi kita menjadi demokrasi yang makin gak karu-karuan. Jangan lupa ya, Freedom House itu mengatakan bahwa demokrasi kita itu masih separuh bebas, partly free. Angkanya 59. Kalau di bawah 50 negara kita sudah otoriter namanya. Sudah tidak lagi menjadi negara bebas, hati-hati. Jadi coba kita bacakan dulu ya pernyataan dari seorang pengamat yaitu Saiful Anam, sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka. Hanya capres ciut nyali yang gunakan kekuatan presiden untuk menang pilpres. Oke. Republik Merdeka, hanya orang dengan nyali ciut dan takut kalah bertanding secara fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menanggapi pernyataan Bahlil yang beredar di media sosial soal capres yang mau menang harus baik dengan Presiden Jokowi. Luar biasa ya. Oke. Jika ingin pragmatis, memang yang paling mudah untuk memenangkan kontestasi secara curang tidak dapat dipungkiri mesti menggunakan cara-cara pendekatan kepada penguasa, yaitu presiden yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ujar Saiful. Namun kata akademisi dari Universitas Syahid Jakarta ini, presiden aktif bukan penentu tunggal dalam menentukan kemenangan kandidat dalam kontestasi capres-cawapres mendatang. Namun juga bergantung kepada kandidat yang akan diusung. Bahkan Saiful menilai hanya orang dengan pikiran picik dan mengandalkan kecurangan yang berharap kepada intervensi presiden aktif untuk memenangkan Pilpres 2024. Dapat disimpulkan bahwa hanya mereka yang ciut dan takut kalah bertanding secara fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024 yang akan datang, kata Saiful. Saiful menganggap pernyataan Bahlil soal capres harus baik kepada Presiden Jokowi sebagai salah satu bentuk ketakutan luar biasa bagi kandidat dengan menarik-narik dan mengajak presiden mengintervensi secara langsung pilpres yang akan datang. Secara kewenangan sangat mungkin presiden melakukan intervensi dalam pemilu jika menghendaki demikian, maka tentu presiden akan dimanfaatkan oleh kandidat yang ciut dari awal untuk berkontestasi secara sehat. Sehingga dengan cara apapun termasuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi, jelas Saiful. Padahal menurut Saiful cara tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika dan konstitusi.
Karena tugas presiden bukan untuk mengintervensi apalagi memberikan dukungan kepada kandidat manapun. Tugas presiden adalah memastikan pelaksanaan pemilu benar-benar jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Bukan malah cawe-cawe memberikan dukungan kepada salah satu capres yang dapat menyelamatkan dirinya pasca tidak menjabat, pungkas Saiful. Ya, Sobat RH sekalian, itu ya yang kita lihat. Oke. Ini kelakuan ya menurut saya. Presiden buruk pada masa pemerintahan sekarang ini, ada capres yang bergantung kepada kekuasaan. Dan tidak hanya satu, dua lagi. Dan sementara presidennya sendiri juga tidak memberikan jarak kepada pencapresan ini atau mengendorse capres ini. Mengatakan bahwa tidak terlibat, padahal orang kasat mata mengatakan cawe-cawe. Apa masalahnya dengan cawe-cawe tersebut? Begini Sobat Era sekalian. Yang paling tidak bisa ditolerir dalam pemilu itu adalah sikap curang, menggunakan kekuasaan untuk memenangkan kandidat, menggerakkan state aparatus baik sipil maupun militer, menggunakan financial resources, menggunakan fasilitas negara atau state facilities. Itu soalnya. Belum lagi budaya feodal kita. Budaya feodal kita yang biasanya akan cenderung meniru pemimpin walaupun tidak diperintahkan. Misalnya kalau presiden sudah punya kecenderungan yang A misalnya, yang lain ikut semua, birokrasi ikut semua, bahkan birokrasi yang aktif pun ikut-ikutan. Menteri pun ikut-ikutan juga. Coba bayangkan. Padahal harusnya kita bedakan antara kontestasi 2024 yang masih tahun depan dengan gerak pemerintahan sehari-hari. Bedakan menteri-menteri yang tidak berasal dari partai politik, walaupun berasal dari partai politik juga, itu harus konsentrasi pada pekerjaannya sebagai menteri untuk mensejahterakan rakyat. Bukan malah sibuk membuat statement seperti Bahlil misalnya. Kita juga bingung, ini menteri investasi tapi statementnya politik melulu. Dan selalu nyindir ya. Selalu nyindir, memuji bosnya dan nyindir yang diperkirakan sebagai antitesis kan begitu. Dan menterinya menteri investasi. Even kalaupun menteri dalam negeri misalnya, enggak boleh juga. Jadi menteri-menteri itu dia sudah dibayar dengan pajak rakyat, karena itu dia harus bersikap lebih netral. Kecuali kalau dia mau meletakkan jabatan dan dia merupakan bagian dari partai politik. Dan jangan lupa, menteri itu menteri seluruh rakyat Indonesia, bukan menterinya hanya sebagian atau segelintir rakyat saja. Ini ada menteri yang sibuk ya untuk menjadi gerusa-gerusu di politik. Padahal sudah jadi menteri, tapi ketua partai juga tidak, aktivis partai juga tidak. Nah, sekarang ini ada dua pihak sesungguhnya ya. Ada calon presidennya, ada presidennya. Ini seperti simbiosis mutualisme. Capres butuh karena dia lihat presiden barangkali. Waduh, kalau pemilihan langsung siapa yang berkuasa punya peluang menang. Satu-satunya penguasa yang tidak menang itu hanyalah Megawati. Ya kan? Jadi Megawati pada Pilpres 2004, Pilpres pertama adalah penguasa, tapi dia kalah. Dulu bukan tidak ada isu keterlibatan aparat, ada dulu. Yang menonjol adalah keterlibatan Polri dulu. Ada isu seperti itu. Tapi barangkali keterlibatan itu tidak secanggih sekarang. Sehingga masih bisa kalah incumbent. Lalu 2009 yang menang incumbent. Karena incumbent dalam tanda kutip bisa memanfaatkan program-program yang populis. BLT misalnya pada waktu bantuan langsung tunai. Megawati
sorry 2009 Megawati yang masih menjadi penantang, SBY keliru besar ketika mengkritik program itu sehingga justru memelorotkan elektabilitasnya. SBY ketika besannya ditangkap justru naik elektabilitasnya. Jadi pada waktu itu ya mungkin sudah sekarang ya permainan survei sudah canggih-canggih juga tahun 2009. Nah, 2014 lagi-lagi incumbent kalah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena incumbentnya sepertinya tidak berpihak dia. Padahal calon wakil presiden adalah besan incumbent. Tapi terlihat SBY lebih netral pada perhelatan 2014. Kecenderungannya dia memiliki yang namanya personal relationship yang baik dengan Jokowi sesungguhnya. Tapi tidak pernah bisa masuk ke sana karena hubungan personal dengan Megawati. Tapi lucu, dia tidak mengendorse mati-matian besannya sehingga kalah. 2019 menurut saya adalah praktik sempurna dibandingkan pemilu sebelumnya di mana faktor incumbent itu menentukan sekali. Faktor incumbent itu bisa mengubah arus sungai atau arus laut dari ke arah barat menjadi ke arah timur. Nah, sekarang sepertinya pengalaman 2019 itu mau dipakai sepertinya. Walaupun incumbent tidak menjadi calon, tapi incumbent memiliki bukan incumbent ya kalau dia tidak lagi nyalon. Tetapi presiden memiliki putra mahkota yang mau dan akan dimenangkan. Itu soalnya sobat era sekalian. Nah untungnya a little bit blessing in disguise. Sang penguasa bingung mau mengendorse siapa antara A dan B ini. Yang A dinominasikan partainya, di mana sebagai petugas partai dia harus ikut. Tapi yang B diperkirakan lebih mampu memberikan perlindungan, bahkan barangkali bisa ada perjanjian personal dengan yang bersangkutan seandainya menang dibandingkan dengan yang sama-sama petugas partai. Sobat era sekalian, itu politik kita yang hari-hari terakhir ini tidak menggambarkan politik pencerdasan, tetapi politik yang saya katakan sontoloyo ya politiknya ya. Sontoloyo itu sebenarnya apa bebek gitu ya. Tetapi kadang-kadang digunakan orang untuk kata apapun untuk memberikan tone negatif terhadap sebuah fenomena. Ya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Nanti orang mengatakan, wah ini karena takut kalah. Persoalannya bukan takut kalah. Persoalannya adalah kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Anda yakin nggak Pilpres 2019 itu tidak ada keterlibatan struktur negara untuk memenangkan incumbent? Saya kira nggak yakin kita, ya kan? Karena itu kita wanti-wanti agar ini tidak diulangi lagi untuk Pilpres 2024. Biarkanlah anak-anak bangsa ini bersaing secara sehat. Jangan kemudian yang satu didorong, yang satunya lagi dimusuhin secara rame-rame. Ya, sekali lagi bukan soal kalah dan menang, tetapi curang dan tidak curang. Kalau menangnya benar, ya kita yakin negeri ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjadi negara yang gemari pahlaw jinawi. Tapi kalau menangnya curang, wah berat ya. Kita akan hanya menjadi negara yang memenjarakan orang kritis, yang memelihara para koruptor, yang mempersempit ruang kebebasan, dan lain sebagainya. Oke, kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Oke, pilih pemimpin yang amanah, yang ijazahnya asli and jujur. Menarik ini ya. Ada korupsi demokrasi di balik prostitusi konstitusi. Luar biasa judulnya. Presiden emang takut kalau nanti bukan dari golongannya, ia akan bisikin sendiri.
Kemudian Ganjar dan Wowo akan melanjutkan semua program Jokowi, luar biasa, tidak punya otak gagasan mereka. Oke, kita tidak perlu ngatain orang ya secara fisik. Kalau kita mengatakan orang tidak punya gagasan, enggak ada masalah. Tapi kalau kita bilang fisik, janganlah. Jokowi bukan negarawan karena dia nggak ngerti hukum, sok intelek, sok pinter. Nah ini kritik ya, bukan hinaan. Kemudian yang bilang Bung Refli sakit hati nggak usah nonton kali. Puji-puji aja Jokowi yang tidak bisa membedakan pribadi dengan publik. Kalau Jokowi menyiapkan seseorang jadi penggantinya, ada apa? Episode sakit hati itu adalah episode yang sudah lama sekali ya. Ini orang makin nggak cerdas ya. Dia nggak punya kecerdasan untuk membantah, maka dia bantah dengan hal yang seperti itu. Yang jelas-jelas calon di endorse Jokowi ketar-ketir melihat hasil polling Anies yang selalu mendominasi di atas 65%. Ya polling saya bahkan di atas 85%. Polling saya, lagi-lagi polling saya. Tapi jangan lupa, saya justru menantang, ada nggak YouTube ya yang dalam jangka waktu 1 hari bikin polling dengan 100.000 suara dan hasilnya ya diumumkan secara transparan. Kalau nggak ada, ya maka saya menganggap bahwa ya belum ada tandingan polling RH Channel ya. Kalaupun ada ya sama-sama kita meramaikan jagat perpemiluan ini dengan cara fair, dengan cara yang baik ya. Jadi tidak hanya one stream only, tetapi many streams ya. Jadi jangan satu arus saja. Pak Anies hanya takut dengan yang menciptakannya. Kalau capres berkelanjutan berarti melanjutkan budaya utang dan korupsi dong. Siapa ex-gubernur yang membebaskan pajak bagi pejuang, guru dan rakyat kecil? Hayo jawab. Gresik Selatan hadir Pak RH ya. Ada yang bilang bahwa yang dibanggakan Anies itu hanyalah Formula E, kemudian JIS, dan apalagi ya, itu saja katanya. Lah, itu proyek yang terlihat kawan, ya, terlihat secara fisik. Karena kalau terlihat secara fisik itu ya memang mudah disampaikan kepada masyarakat. Tetapi ide tentang jalan yang berkeadilan itu saya kira sebuah ide yang menarik. Paling tidak ide dan gagasannya itu ada. Jadi kenapa jalan itu harus ada trotoar? Ada kendaraan tanpa motor, ada kendaraan dengan motor. Ya karena tadi ide tentang keadilan. Benar juga. Artinya kan pejalan itu ada pejalan kaki. Ada pejalan, ada yang orang yang naik sepeda tanpa motor. Ada orang yang naik kendaraan bermotor roda 2 dan ada roda 4. Semuanya berhak untuk jalan di ibu kota karena mereka semua membayar pajak. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami perspektif keadilan ini oleh pejabat yang biasanya pasti pengguna roda 4. Karena dia pengguna roda 4, dia punya perspektif yang bias sudah, yaitu lebih mendahulukan yang roda 4. Padahal perspektif keadilan harus memberikan kesempatan yang sama. Macet, ya itu adalah konsekuensi. Lalu bagaimana cara nggak macet? Pakai moda transportasi umum kan. Yang bikin macet itu bukan pejalan kaki, bukan pengguna sepeda. Yang bikin macet itu adalah pengguna kendaraan bermotor, ya kan? Oke, itu ya soalnya ya. Oke, Gresik Selatan hadir Pak Era, diskualifikasi bagi capres pecundang yang meminta didukung pejabat negara aktif, termasuk presiden dan menteri, gejala curang. Jadi kalau ada kecurangan seperti ini, masif dan sistematis, ya bisa didiskualifikasi. Kalau presiden misalnya terlibat dalam pemenangan, itu sudah bisa dikatakan satu terbukti, yaitu terstruktur. Ada struktur kekuasaannya. Karena kalau dia cuma ngomong doang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menggerakkan state birokrasi misalnya, itu masalah ya. Oke. Musra gagal total, Musra terbelah menjadi 3 suara dukungan.
Bapak Presiden nggak berani umumkan hasil musrah yang dijagokan. 2024 Pak Anies Presiden. Sidik, amanah, tablik, dan fatona ada pada dirinya. Mari bulatkan tekad dan satukan tujuan untuk Indonesia adil dan makmur dan bahagia rakyatnya. Maksudnya siapa? Sahabat era sekalian, tidak ada malaikat di republik ini yang segalanya sempurna untuk to be the president, to be a president of Republic of Indonesia. Yang ada adalah Anda punya kesempatan, punya kans, punya peluang yang kecil untuk memilih. Kenapa? Karena berlaku presidential threshold yang menyediakan hanya 4 slot saja. Dan diperkirakan 3 slot, bahkan diupayakan 2 slot saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita memilih yang lebih baik dari yang ada. Yang lebih pandai dari yang ada, yang lebih bijaksana dari yang ada. Jadi komparatif perspektif kita. Jadi bukan absolut. Kalau saya mengatakan Anies baik, oh berarti Ganjar tidak baik. Anies katakanlah pintar, berarti Ganjar atau Prabowo tidak pintar. Tidak begitu. Kita mengatakan Anies lebih unggul misalnya dalam hal bla 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 dan lain sebagainya. Bla bla bla. Ya, jadi sahabat era sekalian, be a smart voters. Jadilah pemilih-pemilih yang cerdas, memilih berdasarkan argumentasi, argumen bukan sentimen. Itu saja, kita akan lanjutkan dengan tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheer.